proses penyelenggaraan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Ya Sobat NTMC, selama berlangsungnya Operasi Keselamatan 2022, pemirsa, tindakan langsung terhadap pelanggar lalu lintas merupakan suatu bentuk penegakan hukum yang berpedoman pada ketentuan undang-undangan yang berlaku. Polisi menegakkan hukum bukan sekedar mencari kesalahan dan menyalahkan, namun untuk menertibkan pengendara agar selalu teratur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah kami rangkum dalam liputan khusus tim redaksi NTMC Polri, dan selamat menyaksikan. Sobat NTMC, ketika kita berkendara, seringkali kita melihat petugas di jalan. Baik petugas yang mengatur lalu lintas ataupun juga petugas yang melakukan operasi atau razia. Pastinya kita sudah familiar dengan petugas ini, yakni polisi lalu lintas atau Polantas. Salah satu kewenangan polisi adalah melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Dalam menjalankan tugasnya, tentunya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi polisi lalu lintas yang bertugas tidak sembarang asal menindak ataupun menilang pelanggar begitu saja. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut liputan selengkapnya. Tugas polisi lalu lintas mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas. Guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana menilai bahwa tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Menurutnya, hukum adalah simbol peradaban sebagai kesepakatan bersama untuk menata keteraturan sosial. Polisi menegakkan hukum adalah untuk membangun peradaban. Bicara polisi dan pemolisinya adalah berkaitan dengan satu, kemanusiaan, dua, keteraturan sosial atau Kamtipmas atau keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, juga berkaitan dengan peradaban. Nah, polisi ketika menegakkan hukum adalah pertama, untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Dua, untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, agar jangan terjadi kecelakaan, kemacetan, atau masalah lalu lintas lainnya untuk bidang lalu lintas. Yang ketiga adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban atau pencari keadilan. Kepolisian sebagai penegak hukum berperan besar dalam bidang lalu lintas. Pelanggaran menjadi salah satu permasalahan di bidang lalu lintas dan perlu dilakukan upaya penindakan terhadap pelanggar. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki surat izin mengemudi atau surat tanda nomor kendaraan, dan tidak menggunakan spion serta memakai knalpot bising atau rising dan bonceng 3. Faktanya, juga masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya aturan tersebut. Faktor penyebab utama pelanggaran lalu lintas karena minimnya pengetahuan sosial aturan, marka hingga rambu-rambu yang ada. Juga kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti marka, rambu dan peraturan lalu lintas yang berlaku sehingga membuat pelanggaran terus terjadi. Masih ingat dengan beberapa video viral yang mengandung narasi negatif tentang polisi lalu lintas saat bertugas di beberapa daerah? Hal ini sangat merugikan pihak kepolisian. Mas, foto-foto enak
Menghindari razia, pengendara moge viral ditilang di depan dealer motor ternyata terbukti melanggar 4 aturan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pada saat itu memang jalan sedang macet. Nah, polisi pasti ada diskresi melihat apabila ini dilakukan penindakan ya atau perdebatan lah katakan seperti itu di jalan raya, ini akan menimbulkan kemacetan, ya akan menimbulkan antipati nanti dari masyarakat pengguna jalan lainnya. Akhirnya dinaikkanlah ke halaman dealer Kawasaki. Kebetulan itu pelanggarannya dihentikan di depan dealer Kawasaki. Kemudian dinaikkanlah ke halaman supaya tidak mengganggu lalu lintas lainnya. Nah, inilah isunya yang dikembangkan bahwasanya itu adalah kendaraan baru. Dia pada saat mengurus sesuatu di dealer ditilang polisi. Ini tidak benar. Kita juga sudah mengundang pelanggar itu untuk klarifikasi dan dia membenarkan bahwasanya kendaraannya itu bukan kendaraan baru, dia tidak sedang melakukan pengurusan di dealer. Artinya berita yang berkembang dan viral itu adalah tidak benar atau hoax. Terpantau kendaraan tersebut tidak terpasang plat nomor, TNKB depan dan belakang kendaraan, melanggar pasal 280 junto pasal 68 ayat 1 tentang TNKB tidak sah. Kendaraan tersebut terbukti menggunakan knalpot brong, bising dan tidak dipasang spion, melanggar pasal 285 ayat 1 junto 106 ayat 3 dan pasal 48 ayat 2 dan ayat 1 tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Termasuk warna kendaraan tersebut tidak sesuai dengan STNK, melanggar pasal 288 ayat 1 junto pasal 106 ayat 5 huruf A. Selain itu, SIM pengemudi sudah habis masa berlakunya, melanggar pasal 288 ayat 2, junto pasal 106 ayat 5 tentang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah. Terkutropel ditilang. Jadi 2. Kanit Jatim 2 PJR Ditlantas Polda Jawa Timur, AKP Ega Prayudi memastikan tindakan yang dilakukan anggotanya sudah sesuai prosedur. Kendaraan tersebut terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas dengan berhenti darurat tidak memasang segitiga pengaman. Hal tersebut dapat membahayakan pengguna jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 298. Pada hari Jumat tanggal 1 bulan 7 2022 pukul 19.30. Ingin menjelaskan sedikit terkait video viral kemarin, di mana di video tersebut dijelaskan bahwa mobil mogok dilakukan tilang oleh polisi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit bahwa saat itu kendaraan tidak memakai atau memasang segitiga pengaman saat berhenti darurat. Di sana dilakukan penindakan oleh anggota kami sesuai dengan pasal yang berlaku. Di sana kita gunakan pasal 298 yang isinya kendaraan wajib menggunakan atau memasang segitiga pengaman saat berhenti darurat. Itu untuk keamanan pengguna jalan lain dan supir tersebut. Pemilik moge yang belakangan diketahui bernama Andri, warga Fajar Baru, Jati Agung, Lampung Selatan ini akhirnya memberikan keterangan terkait video viral tersebut dan mengakui bahwa dirinya melakukan kesalahan karena melanggar aturan lalu lintas dan sudah membayar denda sanksi tilang. Begitu pula dengan Sumianto dan Vicky, sopir dari Bojonegoro, Jawa Timur, yang mengalami pecah ban tersebut juga telah mengakui kesalahannya, yaitu tidak memasang segitiga pengaman saat berhenti darurat. Ketentuan mengenai razia polisi tertulis melalui Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut peraturan ini, razia kendaraan oleh polisi dapat dilakukan secara berkala dan insidental. Meski demikian,
Kepolisian juga mengedepankan tindakan preventif dan persuasif dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Terlebih, dalam memberikan edukasi tertib berlalu lintas terhadap masyarakat. Ini bagian edukasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi polisi menegakkan hukum itu bukan sekedar mencari kesalahan dan menyalahkan, tapi untuk kemanusiaan, untuk keteraturan sosial, dan untuk peradaban. Lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan yang berarti harus aman, selamat, tertib, dan lancar. Dalam berlalu lintas, selain wajib sadar dan peduli akan keselamatan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Toleransi, empati, dan peduli inilah merupakan refleksi kesadaran dalam berlalu lintas. Kesadaran inilah menjadi cermin dari peradaban suatu masyarakat, bahkan suatu bangsa. Untuk membangun budaya tertib. Karena tertib ini akan mendukung proses produktivitas karena lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Dan ketika polisi ini menegakkan hukum berarti ini juga sebagai perjuangan untuk meningkatkan kualitas hidup. Sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat pengguna jalan untuk wajib mematuhi tata tertib lalu lintas. Karena tertib berlalu lintas tidak hanya untuk menjaga keselamatan diri sendiri, tapi juga kita bisa turut menjaga keamanan dan juga keselamatan orang lain. Jangan sampai menjadi korban sia-sia di jalan raya, karena sudah banyak korban yang telah kita saksikan. Ayo, kita tertib dalam berlalu lintas, sesuai dengan slogan dan peringatan sebagai bentuk himbauan dari kepolisian, yakni stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian episode News Insight kali ini. Setiap pengendara di jalan raya wajib berkendara dengan baik dan tertib untuk menjaga keselamatan lalu lintas. Dan pemirsa, mari laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video dan juga foto dengan cara kirim dan mention Instagram kami di @ntmcpolri disertai dengan hashtag #laporntmc. Dan untuk informasi selengkapnya kami siap melayani Anda di 1500669 atau SMS 9119. Saya Bribda Mercy, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib dan salam presisi.